tentunya ya, di dalam pengurapan itu akan ada dampak buat kita dan pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Ngapain diurapi kalau nggak punya tujuan? Apa yang akan kita alami kalau kita menerima pengurapan? Sebagaimana yang telah diumumkan, dan Tuhan memang taruh di hati kami berdua, akhir tahun kami ditugaskan untuk melakukan pengurapan. Sehingga pada hari ini, dari kemarin sampai dengan hari ini, seluruh firman topiknya sama. Supaya kita memiliki pemahaman, pengertian yang sama. Jangan sampai maju minta pengurapan tanpa ngerti apa yang harusnya ya kita kerjakan menghampiri akan Tuhan. Topik hari ini sekali lagi pengurapan. Enggak apa-apa, kami khotbah 5 kali. Ya, baru 5 kali saudara. Tetapi hal ini supaya dimengerti dan dipahami. Dan kalau saudara ingin mengulang kembali, biarlah membuka ya, melalui YouTube yang kami persiapkan supaya saudara semakin hari semakin mengerti dan memahami. Pengurapan. Perlu diketahui bahwa dalam hal pengurapan ini yang biasanya ya, di dalam perjanjian lama itu menggunakan minyak. Kalau sekarang kita bisa melihat di dalam ibadah-ibadah kita juga menerima pengurapan tanpa minyak. Tapi mari kita simak. Di dalam pengurapan ini itu bisa untuk barang, satu benda. Imamat 8 ayat 11 di situ dikatakan bahwa percikkanlah sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Jadi pengurapan dengan minyak di sini memiliki tujuan adalah untuk menguduskan. Dan di sini peralatan di dalam bait suci itu dikuduskan melalui pengurapan dengan minyak. Tetapi pengurapan itu juga bisa diberikan untuk manusia. Keluaran 29 ayat 7 katakan, sesudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya dan kau urapilah dia. Jadi minyak untuk pengurapan ini bisa untuk barang, bisa untuk benda, bisa untuk rumah. Kalau di Indonesia tanah juga diurapi dengan minyak supaya yang dulunya kering kerontang ya, dengan pengurapan maka kita lihat ada sesuatu yang akan terjadi di sana. Tetapi yang saya mau fokuskan adalah yang untuk manusia. Supaya kita mengerti apa yang kita harus kerjakan pada hari ini. Nah, pengurapan ini tentunya akan ada yang mengurapi, ada yang diurapi. Kita melihat dalam perjanjian lama itu seorang nabi, diutus Allah, Nabi Samuel. Mewakili Allah untuk melakukan langkah yaitu pengurapan. Ternyata tidak hanya nabi, karena pada saat sekarang mau cari nabi kan enggak berani. Saya enggak berani ngaku nabi. Memang saya bukan nabi. Tetapi kita temukan pada 2 Samuel 2 ayat 4, orang-orang Yehuda. Saya tambahkan dalam kurung para pemuka itu berarti para pejabat. Orang-orang yang menerima posisi ya di dalam keagamaan di situ mengurapi Daud pada waktu itu untuk dia menjadi raja atas Yehuda. Yehuda salah satu suku daripada 12 suku. Nah, 2 Samuel pasal 5 ayat 3 di situ tua-tua Israel. Dengan kata lain berarti lebih luas lagi daerah kekuasaannya. Ya, menghadap Raja Daud di Hebron, lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas
Israel. Wilayahnya enggak sama. Sehingga dari pengertian ini kita menemukan yang mengurapi itu harus dalam posisi secara rohani saudara, bukan secara pemerintahan, tapi secara rohani itu lebih tinggi daripada yang diurapi. Ini suatu standar yang kita harus pegang. Jangan sembarangan minta pengurapan pada orang. Kalau saudara nggak tahu orangnya, itu berbahaya. Dan kalian pun ya, jangan sembarang ngurapin orang. Kenapa? Pada waktu mengurapi itu berarti mewakili siapa? Mewakili Tuhan. Kalau Tuhan nggak suruh, Tuhan nggak tetapkan dalam posisi untuk bisa mengurapi dan mengurapi, itu berarti saudara pakai namanya Tuhan. Hati-hati. Ya, ini merupakan perkara yang perlu sekali kita pahami dan kita mengerti bahwa yang mengurapi posisinya lebih tinggi dan yang diurapi itu adalah yang memang menjadi tugas tanggung jawab daripada yang mengurapi. Jangan sampai ada nanti di lapangan Victoria ada hamba Tuhan mengaku dari Papua atau dari antah berantah. Ya, datang dan berkata aku hamba Tuhan dan aku disuruh ngurapi kalian. Nanti dulu. Ya, gembala saudara siapa? Karena kami pernah mengalami. Kami dikenalkan dengan seorang hamba Tuhan dan datang ke rumah. Dan pada waktu datang ke rumah, dia berkata, Tuhan suruh saya berdoa untuk Bapak dan Ibu. Didoain masa enggak mau. Ya. Nah pada waktu kami didoakan ya kami kan diminta supaya berlutut berdua. Ya. Kemudian kami tutup mata, mendarat tangan di kepala kami berdua. Kaget kita. Dan perkara itu, ya, setelah hamba Tuhannya pulang, kepala kami pusing. Nah, kita kan bingung, kok jadi pusing didoain hamba Tuhan. Kami datang kepada senior kami dan kami minta advice. Kenapa bisa terjadi demikian? Nah, hamba Tuhan senior kami bertanya, yang ngurapi kamu siapa? Katanya hamba Tuhan tuh. Hamba Tuhan dari mana? Enggak tahu saya. Jangan serahkan kepalamu, ditumpangi tangan sama orang-orang yang mengaku hamba Tuhan dan engkau enggak tahu asal-usulnya. Ya, oleh karena itu ini merupakan pengalaman yang saya bagikan supaya kita semua mengerti. Berikutnya, tentunya ya, di dalam pengurapan itu akan ada dampak buat kita dan pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Ngapain diurapi kalau nggak punya tujuan? Apa yang akan kita alami kalau kita menerima pengurapan? Kalau saudara memahami dan mengerti, nanti simak baik-baik. Pada waktu saudara maju ini semua konsekuensinya ada di sini. Hal yang pertama, Keluaran 30, engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ya, kalau sekarang kita ini adalah imamat yang rajani. Perhatikan, menguduskan untuk satu jabatan. Kata menguduskan itu berarti memisahkan kita. Kita dipilah, geser. Siapa yang menggeser? Yang memisahkan kita, Tuhan sendiri. Dikuduskan, dibersihkan, disucikan, dan jangan sampai tercemar lagi. Dengan kata lain, pengurapan itu membuat saudara harus punya komitmen. Aku mau hidup sungguh-sungguh, enggak sembrono. Karena apa? Ya, ada satu jabatan, ada satu tugas yang Tuhan percayakan dalam hidup kita ini, yang mana kita harus menjaga kekudusan. Ya. Itulah
dampak daripada pengurapan, tanpa disadari ini kita dipilih dan dipindahkan oleh Tuhan melalui pengurapan ini dari dunia menuju ke arah apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Memang nggak enak, saudara, nggak enak. Kalau seandainya ada di antara saudara mendadak ada seorang jenderal yang anaknya menghendaki kau jadi istri atau menantu daripada bapak jenderal ini. Kira-kira dipisahkan ya? Pergaulanmu dibiarkan saja sembrono begitu? Pasti enggak. Ada yang mendekati saudara pasti akan dikirim itu agen-agennya. Siapa yang mendekati? Tujuannya apa gitu kan? Ini merupakan hal yang akibat daripada konsekuensi untuk menjadi orang yang dikuduskan untuk satu rencana daripada Allah memang akan mengalami kondisi demikian. Sehingga kalau kita keluar dari jalur, ya, tentunya kita akan urusan dengan Tuhan. Amin. Berikutnya, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Memang ini kelihatannya enak ya. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Artinya yang dipilih oleh Allah. Jangan coba-coba sembrono bermain-main dengan saudara yang dipilih oleh Allah dan meresponi untuk hidup buat Tuhan. Pada kondisi demikian ada orang yang mencoba mencelakai engkau. Dia pasti akan urusan dengan malaikatnya Tuhan. Tidak mungkin Tuhan itu diam saja. Sehingga jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, pilihan Allah yang dipisahkan tadi menjadi milik daripada Allah. Kalau ada yang mengganggu, pasti akan urusan sama Tuhan. Tapi jangan dibalik ya. Dibalik itu begini. Lu tahu ya, 2 orang yang diurapi tadi sore di ibadah 4. Nih lo minyaknya masih ada. Jangan main-main sama gua ya. Bukan begitu, saudara. Ini satu hal yang perlu untuk kita pahami. Jangan salah mengerti jadi sombong karena dahinya penuh minyak. Maka saudara keluar nantang sana, nantang sini gitu saudara. No, bukan itu. Daud pada waktu melihat Saul itu sudah diurapi untuk menjadi raja. Walaupun Saul itu berbuat jahat kepada dia. Dia punya prinsip. Dia enggak mengusik Raja Saul yang telah diurapi oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari, jangan suka mengusik orang-orang yang sedang dipakai oleh Tuhan. Dah pendeta kok, bundutnya bukan main. Itu enggak pernah puasa itu. Jangan saudara. Ya, atau lagi, aduh pendetanya kurus kerempeng. Jasnya aja tambalan. Itu dosa tuh pasti, enggak diberkati Tuhan. No. Ya. Ada orang muncul di YouTube, wah ceritanya macam-macam. Saudara nggak suka, lihat tampangnya nggak suka, lihat gayanya, ngomongnya lagi nggak enak. Jangan saudara. Saudara nggak ngerti dia sudah diurapi atau belum. Kalau orang itu diurapi oleh Tuhan, sekali lagi sama dengan Raja Saul, salah-salah pun, jahat pun juga Daud nggak berani ngutak-ngatik. Oleh karena itu hati-hati kalau komentar tentang orang-orang yang sedang dipakai oleh Tuhan. Janji yo, ngomong sebelahmu. Karena memang orang percaya di sini nggak ada. Suka ngomentari itu, kalau ngomong tuh ceplas-ceplos. Kadang-kadang ada mericanya, ada lomboknya, pedes gitu. Ya, jangan. Ya. Saya kalau melihat ada hamba Tuhan yang ngomentarin
hamba Tuhan yang lain, saya juga ketawa. Ini hamba Tuhan si kaki 1000 nih. Siapa nih yang dibilang kaki 1000? Dari cerita itu, aduh kok begitu gampangnya orang itu komentar, padahal nggak kenal, nggak dekat. Hanya karena melihat di YouTube itu sering pergi ke sana kemari, dibilang kaki 1000. Aduh buat saya, aduh Tuhan, ya udahlah. Kita melihat kondisi begini, itu gambaran jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Ya. Sehingga biarlah itu urusan sama Tuhan. Kalau dia dipakai Tuhan, dia dipilih oleh Tuhan, ada salah-salahnya dia, kita enggak punya hak untuk menghakimi. Itu biar Tuhan yang berurusan secara pribadi. Itulah gambaran kehidupan orang-orang yang mendapatkan pengurapan. Ya. Diurapi, dipisahkan, dipilih, dikuduskan, maka kondisinya pasti akan berbeda dengan manusia biasa. Berikutnya, 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Yang putih kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Kita baca lagi tapi kita ganti. Sejak hari ini dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas sebut namamu sendiri. 7, 1, 2, 3. Sejak hari ini dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Bobby. Tanya sebelahmu, dengar gak tadi? Kalau yang sebelahnya gak dengar, saudara ngomong sendiri. Berani ngomong begitu? Kalau sejak hari ini dan seterusnya. Seterusnya itu besok, lusa, minggu depan, bulan depan, sampai tahun depan, sampai seterusnya. Yang berkuasa itu bukan roh manusia, rohnya Tuhan. Kira-kira bayangin apa? Kalau ada roh Tuhan berkuasa atas kita, kita mau ngomong sembarangan. Oh ada bapak gembala, papi lewat. Lu ya kan? Mau berbuat macam-macam, udah rasanya dijaga benar kan? Apalagi kalau roh Tuhan, dan roh Tuhan itu berkuasa. Kita nggak bakal sembarangan ngomong, kita nggak sembarangan ketik-ketik di sosmed kita. Kalau kita ada salah-salahnya, maka yang berkuasa itu roh Tuhan. Kita pasti akan, ya kalau mobil miring-miring jalannya namanya dispuring, balancing, dikencengin lagi supaya balik. Nah, kalau sejak hari ini dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas kita oleh karena pengurapan yang kita terima, maka hidup kita saya yakin nggak akan sama lagi. Karena kita waktu berjalan, kita ketemu dengan setan, nggak takut. Kenapa? Roh Tuhan berkuasa di sini kok. Masa roh Tuhan yang berkuasa di sini, aku jadi dikalahkan sama setan? Nggak mungkin. Jadi takut? Orang yang paling nggak takut orang mati itu orang NTT. Ada berapa banyak orang NTT di sini? Saya pergi ke NTT, saya tanya, dikuburnya di mana? Di halaman. Dikuburnya mana? Dalam rumah. Sampai saya mikir, kalau di Jawa, lewat kuburan, orang ketakutan. Loh betul. Takut orang mati loh ya. Karena itu, mari. Kalau roh Tuhan itu berkuasa atas kita. Ya.
maka kehidupan kita pasti akan berubah. Tantangan masalah boleh datang, tapi kita akan tetap. Amin. Sampai saya buka jas saya gini. Sengaja saya pakai. Sudahkah itu terjadi di tahun 2023? Kalau ada yang belum, tenang saja. Kita masih punya waktu sampai jam 12 malam. Tinggal iman kita mau ditaruh di sana atau enggak. Kalau enggak ya mana kesempat lagi, udah tinggal berapa jam tadi? Kalau saudara udah nyerah ya sudah, lain cerita lagi. Tapi pengurapan itu membuat mulai hari ini dan seterusnya hanya Roh Tuhan yang akan berkuasa atas kita. Nah, itu dampaknya. Sekarang tujuannya. Kalau kita menemukan tujuan Allah dalam hidup, ternyata Tuhan itu memberikan pengurapan dulu. Yesaya 61 ayat 1 katakan, Roh Tuhan Allah ada padaku. Yang ngomong itu Yesaya. Dan yang di depan kalian juga namanya Yesaya. Ya. Kalau ayat ini berbicara kepada Yesaya, juga ayat ini yang membuat saya dari pulau Jawa di Indonesia, akhirnya saya pergi ke Hong Kong. Untuk apa? Ya, mengutus Bobby untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara di Hong Kong. Siapa yang pernah sengsara masuk di sini? Loh, satu. Yang lainnya enggak ngaku. Dan merawat orang-orang yang remuk hati. Siapa yang ke Hong Kong remuk hati pada waktu masuk di sini? Tuh buktinya. Memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Siapa yang datang sini tawanan, ditawan pikirannya, teringat dulu sama bojone yang melukai hati, sama mertua yang memang spesial bener. Terus pikirannya ke sana. Ada? Nah, dulu waktu datang ketemu dengan kita di sini kan, itulah tugas yang diberikan buat kami. Tadi kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara, terkurung sama utang. Ada yang utangnya udah lunas waktu di sini. Di Indonesia diuber terus, akhirnya lari ke Hong Kong, kerja dapat duit, dibuat balas di sana. Ada yang model gitu? Tuh nggak berani ngaku kan. Itu gambaran kehidupan daripada orang-orang yang menerima pengutusan. Ya, dan pengurapan daripada Tuhan. Kalau tanpa pengurapan dari Tuhan menyertai kami, berangkat ke sini kami pun akan babak belur. Dan kalau kami sudah membuktikan penyertaan Tuhan, bahwa kami berangkat ke sini diutus untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat yang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Dan kalian mengalami dan melalui kebersamaan dengan kami. Betul kan? Coba kalau nggak kenal GBI, kan nggak model begini sekarang kan? Oleh karena itu sebentar lagi pengurapan membuat kalian keluar dan melepaskan mereka-mereka yang terkurung dalam penjara. Amin. Ini merupakan tugas yang akan diterima oleh saudara pada waktu saudara nanti bergerak keluar. Sebetulnya ini adalah tim penerobos. Tapi sesungguhnya kita semua harus menerobos. Supaya ada penuaian jiwa-jiwa. Nah sekarang saudara mau pilih. Kalau pilih yang ini, maka yang terjadi pada waktu saudara bergerak keluar. Saudara memberitakan kabar baik pada mereka. Maka di dalam Markus 6 ayat 12. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Kalau saudara tidak memberitakan kabar baik, saudara cuma ngoles minyak, maka langkah berikutnya dikasih duit logam $10 suruh ngeriin. Cuma itu. Tetapi kalau saudara
menerima pengurapan dan mau diutus, lihat tumpang tangan aja orang sembuh. Setan yang begitu banyak itu akan diusir. Siapa yang mau untuk menerima tugas ini? Coba katakan. Jangan diturunkan dulu, tinggi-tinggi. Tuhan, mereka siap terima setan-setan datang. Loh, iya kan? Mereka semuanya kan angkat tangan, siap kan? Tuhan kirim orang sakit biar mereka olesin minyak. Nah, kalau yang sakit diolesin minyak semangat. Yang setan tadi, kalau begitu ya jangan minta pengurapan. Ya, dapat pengurapan tapi enggak dipakai, itu kan sayang banget. Ya, di dalam kita melakukan tugas, ketahuilah bahwa kita ini punya keterbatasan. Kadang-kadang apinya begitu bernyala-nyala. Wah, kalau hari Minggu di ibadah sampai tepuk tangan kenceng-kenceng, goyang sana, goyang sini. Nanti kalau udah Senin, Selasa, Rabu, apinya udah mulai melik-melik. You know, melik-melik, makin redup. Ya. Carilah Tuhan, urapi aku. Ya. Penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak-Mu. Kalau saudara di dalam saat teduh menghampiri Tuhan dengan segenap hati, sepenuh hati, manusia aja bisa lihat kok kalau kita segenap hati, apalagi Tuhan. Acara Natal kemarin, nih ya, Pak Arifin itu sampai komentar begini, mereka semua yang melayani itu pakai hati, bukan pakai skill, bukan pakai talenta, pakai hati. Dan mereka enggak pernah lihat yang seperti ini, belum pernah kami lihat. Saudara, ekspresi kita kepada Tuhan itu dilihat manusia. Kalau manusia aja bisa lihat, masa Tuhan enggak lihat? Setuju? Iya, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kalau kita menghampiri Tuhan dengan segenap hati, pasti ya tanduk kekuatan kita ini akan ditinggikan. Ya. Karena apa? Kita orang-orang yang diurapi. Amin. Kalau kita mengalami seperti itu, ya, maka Mazmur 20 itu kita akan aminkan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Pasti menang kok. Gak perlu harus pakai kaos begini dan berulang kali nyampaikan. Pasti menang. Loh betul. Karena kita merupakan orang-orang yang telah diurapi. Dan janji Tuhan memberi kemenangan kepada kita. Dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Sekarang apa yang harus kita kerjakan? What next? Apa yang berikutnya? Saudara, 1 Yohanes 2:27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Tetap ada pengurapan. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tapi bagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal
di dalam Dia. Ada perintah di sini, tetap tinggal di dalam Dia. Pengurapan yang telah diberikan pada kita itu senantiasa ada. Dan kita diminta untuk tetap tinggal di dalam Dia. Sekarang coba renungkan. Orang percaya Yesus, di dalamnya ada Roh Kudus. Kok satu sama yang lain enggak sama? Yang sana masih jalan-jalan enggak mau ke gereja. Kok saudara kok begitu semangatnya ada di sini? Apakah mereka enggak percaya Yesus? Percaya. Mereka sudah ibadah? Sudah. Tapi setelah selesai ibadah, enggak tahu lagi. Kenapa kok beda? Karena tidak tetap tinggal di dalam Dia. Inilah yang namanya mengaktifkan pengurapan. Pengurapan itu harus diaktifkan. Artinya diaktifkan itu bahwa melalui satu peristiwa hidup kita itu menggambarkan orang yang hidup di dalam pengurapan. Siap sedia setiap saat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Bagaimanakah caranya mengaktifkan pengurapan itu? Ini yang beda. Apa yang dimaksud dengan mengaktifkan pengurapan? Kita harus dekat dengan sumber api. Kompor, ya, walaupun bagusnya yang di atas, ya, tapi kalau pemantiknya itu nggak jalan, cetek, nyala nggak? Apa yang dimaksud dengan cetek tadi, saudara? Kita harus dekat bergaul karib dengan Tuhan. Itu bisa terjadi kalau kita tetap tinggal di dalam Dia. Sehingga pada waktu api itu loncat, kita dalam posisi sudah siap. Karena hidup di dalam kuasa Tuhan. Kita hidup di dalam perlindungan Tuhan. Kita hidup masuk dalam rencananya Tuhan. Begitu api itu nyala, nyala pasti. Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi kalau kita tetap di dalam Dia? Kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau enggak ada api yang nyamber. Apakah kita punya api? Enggak punya. Yang punya itu siapa? Roh Kudus. Sehingga pada waktu Roh Kudus mau nyamber, kalau kita enggak siap ya enggak dicetak-cetak ya tetap enggak nyala, enggak ada gasnya. Betul kan? Oleh karena itu mari ya, kita tetap tinggal dalam Dia itu maksudnya supaya kita hidup dengan keintiman. Dan di dalam keintiman kita dengan Tuhan, maka kita makin lama makin mengerti, makin memahami apa yang ada dalam pikiran Allah. Sehingga kondisi kita yang semacam ini membuat kita tuh siap setiap saat. Itu diaktifkan melalui Roh Kudus yang mulai bergerak untuk memakai setiap kita menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Amin. Nah, dan supaya siap kita ini perlu tahu bahwa anggur yang baru taruh di kirbat yang baru. Kalau enggak bocor kan? Bocor. Apa yang dimaksud? Bahwa kita masuk tahun 2024. Jangan pakai yang lama. Kirbat yang lama itu bisa, ya sudah enggak bagus lagi, bikin bocor-bocor. Pakai kirbat yang baru. Maksudnya adalah hati yang baru, hati yang bersih. Kalau sedang mangkel, jangan minta pengurapan. Jebol saudara nanti. Loh betul, lo nggak percaya coba aja. Saudara sedang marah-marah gitu ya, nanti terima pengurapan. Pola pikir yang baru,
Enggak kok, dulu begitu kok. Aku kalau kul untuk menjangkau jiwa tuh begini caranya. Yang satu dipasang pojok sana. Untuk apa? Ngeliatin kulnya. Sekarang enggak bisa model gitu. Yang kerja Roh Kudus. Enggak mungkin lah aku dari dulu begitu. Dari tahun 2000 loh aku di Hongkong. Mesti dapat jiwa. Kalau satu orang dipasang di jauhan gitu kan. Enggak bisa. Kita harus terbuka pada rencana Tuhan. Dengan sikap yang positif. Maka kehidupan kita setiap kali api itu loncat, maka akan menyala. Dan kita akan disiapkan untuk dipakai Tuhan. Amin. Semua tundukkan kepala. Semua berdoa, minta. Pengurapan itu memberi dampak apa? Bukan untuk diri sendiri, saudara. Iya. Karena Tuhan punya tujuan dan biarlah hidup kita akan menjadi utusan Allah. Masing-masing berdoa. Saya beri waktu, karena kalau saudara sudah menemukan dengan pasti, aku nih saat ini sedang loyo Tuhan, apiku nggak nyala. Seperti nggak punya kekuatan lagi di dalam rohku. Saudara boleh hampiri Tuhan dan katakan, Tuhan, urapi aku dan tinggikan tanduk kekuatan. Mungkin saudara perlu menghampiri Tuhan dalam pengurapan ini. Berulang kali engkau kalah terus. Engkau nggak bisa mendapatkan kekuatan buat merebut kemenangan. Minta pengurapan supaya janji Tuhan memberikan kemenangan itu kita alami, kita bawa masuk ke tahun 2024 untuk kita ini bangkit dan menjadi terang. Kalau saudara nggak menemukan apa-apa, nggak usah maju, nggak apa-apa kok saudara. Karena kalau saudara maju tanpa mengerti apa yang kau minta, ya saudara nggak dapat apa-apa. Percuma diurapi. Kalau saudara takut konsekuensinya, waduh, dikuduskanlah. Aku nih ngomongnya masih mencela-mencela, masih nggak keruan. Dan saudara nggak mau, ya jangan maju. Jangan minta kemenangan, tapi saudara nggak mau menjaga kekudusan. Itu bertolak belakang. Dan saya tahu pengurapan ini akan membuat hidup kita pasti beda. Pasti beda. Karena itu berdoa hampiri Tuhan. Kalau saudara menemukan sudah apa yang engkau akan minta, maju ke depan, angkat tanganmu.